Tokoh Bonaventura dan pengetahuan. Bonaventura memaklumkan pertama-tama superioritas iman atas pengetahuan. Iman lebih pasti daripada pengetahuan. Iman memiliki kepastian adesif, sedangkan pengetahuan merupakan kepastian spekulatif. Kepastian adesif bertalian dengan hati sedangkan kepastian spekulatif memerhatikan nalar. Iman mematri kaum beriman pada kebenaran, sehingga argumen, gangguan dan siksaan atau bujukan apapun tak dapat menggoyahkannya. Pengetahuan membuat iluminasi iman berguna, meminta dan memerlukannya. Iman adalah pematrian bakti manusia pada kebenaran, supaya manusia menghidupi kebenaran dan kebenaran hidup dalam manusia. 2. Teori pengetahuan. Bonaventura mengambil posisi yang berbeda dengan Aristotelisme. Menanggapi persoalan, apakah setiap pengetahuan manusia berasal dari panca indera? Ia menjawab, tidak. Alasannya, jiwa mengenal Allah, dirinya dan segala sesuatu yang dia miliki tanpa bantuan panca indera. Yang masuk ke dalam jiwa melalui panca indera ialah materi pengetahuan, yaitu spesies, konsep, tem objektif dan materi inilah yang menghasilkan pengetahuan. Tetapi pengetahuan dikondisikan dalam dasar, fungsi dan nilai kebenarannya oleh prinsip inatif atau prinsip yang lepas dari panca indera. Allah memberikan jiwa lumen directivum, direksio naturalis untuk memperoleh pengetahuan. Cahaya pedoman ini yang langsung berasal dari Allah tertanam dalam jiwa dan menuntun semua aktivitasnya. Dalam Itinerarium Menitis Bonaventura menyodorkan sebuah analisa tentang kondisi a priori pengetahuan manusia. Dunia indrawi atau makrokosmos masuk ke dalam jiwa atau mikrokosmos melalui organ indera, menghasilkan pengertian, kesenangan, delectatio, dan keputusan, iudicium. Keputusan adalah fakultas intermedia nalar, dengan mana spesies dimurnikan dari kondisi material ruang dan waktu dan dielaborasikan sesuai dengan tuntutan intelek. Spesies yang telah diabstraksikan dari benda indrawi oleh keputusan menjadi titik tolak dan objek aktivitas intelektual. Aktivitas tersebut diungkapkan dalam 3 momen berikut. A. Pemahaman tentang tem-tem. B. Pemahaman proposisi dan C. Penyimpulan ilatio ilatum. Tem paling luas dan syarat bagi setiap definisi apapun adalah ada. Bonaventura menyimpulkan bahwa pertimbangan konsilium terletak dalam pencaharian atas yang terbaik dan mengandaikan pengertian yang tertinggi, yaitu Allah sendiri. Keinginan yang tertuju pada kebahagiaan dan terletak pada kepemilikan tujuan tertinggi bersandar dan bersumber dari Allah sendiri sebagai kebaikan tertinggi. 3. Metafisika dan teologi. Hubungan intrinsik antara intelek manusia dan Allah berarti bahwa kepada manusia diberikan kemampuan untuk mengetahui Allah secara langsung dan inse. Allah sebagai tukang dan sebab penciptaan dikenal melalui ciptaan. Jika pengetahuan manusia dikondisikan oleh pengetahuan tentang Allah, maka hanya melalui relasi dengannya intelek manusia dapat mengenal, memahami dan mempertimbangkan segala sesuatu. Allah, selain sebagai sebab penciptaan, adalah juga model bagi segala sesuatu. Dunia diciptakan dari ketiadaan nampak jelas dari hal berikut. Allah adalah pelaku yang paling tinggi dan sempurna. Aksinya radikal dan ia menentukan semua ada yang dihasilkan dan tidak dikondisikan oleh segala sesuatu yang di luar dirinya. Karena itu, dunia tidaklah kekal. Berkenaan dengan realitas Bonaventura menerima prinsip tentang komposisi hilemorfis dari A. Weisbrod. Materi bukan hanya menjadi karakter ada, makhluk badani, tetapi juga ada, makhluk spiritual. Materi spiritual tak tunduk pada kekurangan dan kerusakan. Nirkuantitas. Tidak berkeluasaan. Tidak dapat dilahirkan dan tak dapat hancur. Materi spiritual berada tanpa semua determinasi badani. Materi spiritual adalah potensi murni dan bersama materi badani membentuk materi homogen tunggal. Forma adalah esensi yang membatasi dan menentukan materi pada suatu ada tertentu. Namun esensi itu selalu universal.
sebab memiliki kemampuan untuk realisasi diri sedalam multiplisitas individu. Apa prinsip individuasi yang mencirikan, menentukan dan mengindividualkan forma universal? Karena prinsip tersebut adalah materi dan forma. Prinsip individuasi berasal dari kesatuan dan aksi timbal balik komunikatio antara materi dan forma. 4. Fisika cahaya. Bonaventura pun mendalami doktrin fisika tentang cahaya. Cahaya adalah forma substansial setiap benda atau tubuh alamiah. 5. Budaya. Berkaitan dengan jiwa, Bonaventura memilih definisi Aristotelian yang melihatnya sebagai entelekia atau forma sempurna badan dan definisi Platonis yang mengartikan jiwa sebagai motor atau penggerak badan. Jiwa bukan hanya forma alami tetapi juga substansi dan substansi spiritual dapat terpisah dari tubuh. Esensi kebebasan terletak pada kemungkinan memilih dan pilihan demikian bersifat indiferen. Dalam arti kehendak dapat memutuskan sendiri yang ini atau yang itu dari dua alternatif yang saling berlawanan dalam setiap kasus. Kehendak bebas adalah sebuah fakultas gabungan antara akal dan kehendak. Keputusan bebas dituntun dan diterangi oleh sinderesis. Istilah sinderesis ditemukan dalam karya Seth Hieronymus dan dimengerti sebagai terang kesadaran. Pengetahuan adalah kesempurnaan intelek sejauh berada dalam tata spekulatif. Sedangkan kesadaran adalah habitus yang menyempurnakan intelek manusia ketika berada dalam tata praktis. Karena seperti aktivitas